Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Fajriani, NIM A7101957, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Mata Kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, Kelas B Semester 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian akhir semester Mata Kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan membuat media pembelajaran melalui media Zoom dan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher. Pada pembelajaran tersebut, siswa di awal diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang saya jelaskan. Setelah itu, siswa diminta untuk menjelaskan ulang materi yang saya jelaskan tetapi menggunakan bahasa mereka sendiri agar dimengerti oleh siswa yang lainnya. Media yang saya gunakan adalah Zoom. Kelebihan dari aplikasi Zoom sendiri adalah karena proses pembelajaran sekarang yang sedang daring, Zoom sendiri memudahkan antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi kelemahan dari aplikasi Zoom sendiri adalah karena proses jaringan internet yang berbeda antara guru dan siswa, sehingga bisa menghambat antara proses pembelajaran antara siswa dengan guru. Strategi yang saya gunakan adalah Everyone is a Teacher. Karena strategi ini cocok sekali di saat pandemi seperti ini, siswa tidak hanya terpaku dengan guru, tapi mereka bisa belajar melalui media yang lainnya, lewat buku, internet, dan yang lainnya. Dan juga siswa lebih memahami materi yang lebih mereka mengerti dan bisa menjelaskan kepada siswa lainnya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kelebihan dari strategi ini adalah yang pertama, mendukung pengajaran siswa di kelas. Dua adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat. Tiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis masalah. 4. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan kesimpulan. Kelemahan dari strategi pembelajaran Everyone is a Teacher adalah yang pertama, memerlukan penjelasan materi di awal oleh guru agar soal yang dibuat siswa tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang kedua, di saat pandemik seperti ini, device dan jaringan siswa merupakan salah satu penghambat dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher dengan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Nur Fajriani, NIM A7101957. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. TIK itu teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama teknologi informasi sendiri dan teknologi komunikasi. Selain itu terdapat input, proses, dan output. Nah, input itu proses untuk memasukkan data, sedangkan proses itu untuk mengolah data tersebut dan akan terjadinya di output, yaitu proses menyajikan informasi. Dalam mengenal fungsi dan berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi, pertukaran informasi itu melahirkan konsep komunikasi. Proses komunikasi akan memindahkan informasi dari sumber ke penerima, agar informasi yang disampaikan itu mudah dipahami dan informasi tersebut juga harus berupa informasi yang siap cerna, agar nih informasi tersebut itu bisa diolah dan disajikan dengan baik dan juga benar. Dan yang ini adalah alat teknologi informasi. Alat teknologi informasi ini bertugas untuk mengolah dan menyajikan informasi. Dalam peralatannya ini termasuk golongan ini misalnya kayak yang sekarang mungkin dipakai ada komputer, laptop, dan personal digital assistant atau PDA. Nah, ada alat teknologi informasi yang dijelaskan di awal. Laptop atau notebook mungkin sering banget dipakai karena sekarang lagi metode daring juga. Laptop atau notebook ini sebagai alat kerja yang dapat digunakan di mana saja. Laptop itu menggunakan baterai sebagai sumber energi, dan baterai tersebut itu diisi menggunakan arus listrik layaknya handphone. Jadi dicas terlebih dahulu sebelum dipakai laptop tersebut. Terus ada komputer dan tadi personal digital assistant. Selanjutnya ada alat teknologi komunikasi. Jadi alat teknologi komunikasi ini bertugas untuk memindahkan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Dalam peralatan ini yang termasuk dalam golongan ini misalnya seperti radio, telepon, telegraf, televisi, faksimal, satelit, telepon seluler, serta modem. Tadi alat teknologi komunikasi ya, seperti telegraf, telepon. Mungkin ada juga yang di rumah ada telepon, ada radio, ada televisi, satelit komunikasi, dan telepon seluler. Nah, proses kerja berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi itu gimana sih? Jadi ini secara garis besar, peralatan pada komputer digolongkan menjadi alat input, alat pemroses, dan alat output. Alat input komputer misalnya itu kayak keyboard, mouse, like pen, touchscreen, grafik tablet, barcode reader, dan scanner. Yang termasuk dalam golongan ini tuh kayak RAM, hard disk, dan prosesor. Alat output misalnya kayak printer, monitor, dan speaker. Nah, proses kerja mouse, input ini biasa digunakan bersama sistem operasi grafik user interface. Misalnya nih sistem operasi Windows XP ini, mouse ini digunakan untuk memindahkan kursor yang dilakukan untuk memindah wilayah program aplikasi yang diinginkan. Jadi kayak di sini tuh biasanya kan ada alatnya gitu kan buat tempat itunya, buat mengarahkan kursor tersebut. Dan terus mouse juga menggunakan sensor optik yang menentukan lokasi kepada pengguna. Dan scroller digunakan pada mouse jenis scroller, dan sensor optik itu digunakan pada mouse optik. Dan dalam pemilihan kerja ini biasanya diikuti dengan eksekusi. Dan eksekusi yang diinginkan adalah melakukan klik pada tombol mouse. Jadi biasanya ada kanan dan ada kiri tombol mouse-nya. Oke, terima kasih. Tadi materi udah saya jelaskan tentang tes kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya pembelajaran itu agar kalian ngerti juga apa yang dipelajari, jadi kalian menjelaskan tentang materi tersebut, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, apa kalian milih Wiwit Aryani? Tolong jelaskan, tadi kan dijelasin ya, tentang input, proses, dan output. Kamu jelasin, tapi menggunakan bahasa kamu sendiri, agar teman-teman kamu juga ngerti. Oke, silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ulang yang sudah materi dipaparkan barusan. Jadi, input itu adalah proses pemasukan informasi. Setelah informasi tersebut didapat, maka langsung masuk ke dalam proses. Dan proses tersebut akan diolah datanya, dan setelah itu data tersebut diolah, maka akan menghasilkan output, yaitu proses penyajian informasi tersebut. Oke, makasih ya atas. Oke. Kak Mel sama Rama ngerti gak apa yang dijelasin oleh Wiwit? Bisa dinyalain dulu audionya. Ngerti. Oke, karena tadi udah jelasinnya tentang Wiwit tentang input, proses, dan output. Tadi juga kita belajar tentang laptop ya, karena laptop kan sering banget dipakai dalam proses pembelajaran daring. Dari relate banget nih sama kalian. Tolong Rahma, Isani tolong jelasin tentang laptop. Oke, izin menjawab. Jadi laptop itu alat tugas yang bisa digunakan di mana saja. Sumber dayanya berupa baterai yang diisi menggunakan arus listrik seperti handphone. Oke, makasih atas pendapatnya ya tentang materi tersebut. Kamu sama Wiwit ngerti apa yang dijelaskan oleh Rahma? Ngerti. Oke, karena tadi Rahma, Wiwit udah, sekarang Kamel. Tadi kan udah jelasin juga, udah tunjukin gambar mouse-nya gimana. Bisa kamu jelasin mouse itu apa sih gunanya, tapi digunakan bahasa kamu sendiri. Boleh, Kamel? Oke, izin menjawab. Jadi, mouse merupakan alat komputer berupa input yang biasa digunakan, tadi dijelaskan bersama sistem operasi graphical user interface, yang misalnya itu Microsoft Windows XP. Mouse digunakan untuk memindahkan kursor nih di laptop ataupun di komputer untuk memilih wilayah kerja atau program aplikasi yang diinginkan. Mouse menggunakan bola atau sensor optik untuk menentukan lokasi yang diinginkan pengguna. Lalu di sini ada scroller, tadi disebutkan kalau misalkan digunakan pada jenis mouse scroll, dan sensor optik digunakan pada mouse optik. Pemilihan wilayah kerja bisa diikuti dengan eksekusi, yang artinya adalah klik, dimaksud adalah melakukan klik pada tombol mouse. Oke, tadi kamu udah ngejelasin tentang mouse ya. Jadi semuanya udah ngejelasin tentang materi tersebut ya. Jadi udah ngerti kan pembelajaran tadi tentang fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi? Ngerti semua? Ya, insya Allah bisa dimengerti. Oke, karena sekarang juga kalau kelihatan bertatapan dengan laptop panas lah ya, lama kalau belajar lama. Oke, sekarang udah selesai. Maaf bisa ada kesalahan kata atau keluputan materi. Dan makasih banget. Oke, sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.